Jemaat yang dikasih Tuhan dan sahabat Facebook yang dikasih Tuhan, setiap petani pastilah menginginkan pertumbuhan dan buah yang banyak dan bermanfaat ketika dia menanam sebuah jenis tanaman. Ketika petani itu adalah menanam padi, dia mengharapkan padinya akan bertumbuh, berbuah banyak, dan berdampak, bermanfaat ke dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hal yang sama yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Dia ingin supaya kita menjadi pribadi dan jemaat yang bertumbuh, berbuah banyak, dan berdampak. Nah, tema pelayanan kita tahun ini adalah semakin bertumbuh, berbuah banyak, dan berdampak besar. Ini tema daripada gereja kita tahun ini, jemaat yang dikasih Tuhan. Mari tanamkan itu di dalam hati saudara, pikiran saudara, dan juga kalau perlu saudara catat. Semakin bertumbuh, berbuah banyak, berdampak besar. Jadi sangat mudah sekali untuk mengingatnya. Semakin bertumbuh, semakin bertumbuh, berbuah banyak, berdampak besar. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelum kita diajar oleh firman Tuhan berkaitan dengan bagaimana cara-caranya supaya kita bisa semakin bertumbuh, berbuah banyak, dan berdampak besar dalam kehidupan sebagai anggota gereja, sebagai gereja di tengah-tengah dunia ini, maka yang paling mendasar yang harus kita pahami adalah apakah bertumbuh, berbuah banyak, dan berdampak besar itu. Jadi yang pertama yang harus dibangun adalah paradigma kita. Ya, pemahaman kita, pengertian kita tentang bertumbuh, berbuah banyak, dan berdampak besar. Ini merupakan fondasi untuk kita bisa mengalami sebuah pertumbuhan, berbuah banyak, berdampak besar di dalam setiap situasi dan keadaan. Apakah ketika situasi dan keadaan itu menyenangkan, atau situasi dan keadaan itu sedang mengecewakan? Maka ketika kita memiliki paradigma yang benar, memiliki pengertian yang benar, memiliki pengetahuan, pemahaman yang mendalam dan benar tentang bertumbuh, berbuah banyak, dan berdampak besar, maka situasi dan keadaan itu tidak bisa menghalangi kita untuk semakin bertumbuh, berbuah banyak, dan berdampak besar. Nah, untuk itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, hari ini firman Tuhan mau mengajar kita untuk memiliki paradigma tentang semakin bertumbuh, berbuah banyak, berdampak besar melalui 4 fakta ini. 4 fakta. Fakta yang pertama adalah pertumbuhan adalah sesuatu yang normal, saudara-saudara. Ini perlu kita ketahui, ini perlu kita pahami, bahwa pertumbuhan adalah sesuatu yang normal. Pertumbuhan bukanlah sebuah peristiwa mujizat, bukanlah sebuah peristiwa yang bersifat adikodrati, tetapi pertumbuhan itu adalah sesuatu yang bersifat normal. Kita kasih contoh. Ketika seorang petani menanam benih di ladangnya, maka benih itu secara normal pasti akan bertumbuh, menghasilkan tunas. Dan tunas itu pada waktunya akan menghasilkan daun dan batang. Dan dia bertumbuh. Nah, saudara-saudara, itu namanya pertumbuhan itu adalah sesuatu yang normal. Atau kita kasih contoh yang berbeda. Ketika seorang ayah atau ibu memasukkan anaknya sekolah ke sebuah lembaga pendidikan, kita kasih contoh sekolah dasar, maka anak itu akan masuk sebagai anak kelas 1. Lalu dengan pergantian waktu, pergantian tahun, maka anak yang sudah masuk kelas 1 itu, dia akan menjadi kelas 2. Itu adalah sesuatu yang normal, saudara-saudara.
Atau kalau kita bawa ke dalam kehidupan dunia usaha. Ketika seseorang memulai usahanya dengan modal yang terbatas, katakan umpamanya dengan modal 5 juta, maka dengan proses waktu, usahanya itu seharusnya berkembang menjadi lebih daripada 5 juta. Kalau tidak terjadi pertumbuhan, petani menanam benih, lalu tidak ada keluar tunas, atau tunas keluar, tetapi dia tidak berubah menjadi daun dan tidak ada batang, maka itu artinya tidak normal. Itu berarti ada masalah. Begitu juga ketika seorang anak yang masuk ke kelas 1 sekolah dasar, lalu sudah 1 tahun berlalu, dia tidak naik ke kelas 2, itu namanya tidak normal. Itu artinya ada masalah, saudara-saudara. Atau kalau ada orang yang sudah berdagang dengan sebuah usahanya dengan modal 5 juta, lalu oleh proses waktu sudah 1 tahun, modalnya bukan berkembang, bukan bertambah, bahkan menjadi berkurang, itu namanya ada masalah. Jadi tidak bertumbuh adalah sebuah masalah. Tapi kalau bertumbuh, itu adalah sesuatu yang normal. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya punya cucu satu orang. Kemarin dia genap usianya 3 tahun. Saya masih ingat ketika 3 tahun yang lalu dia lahir di rumah sakit. Saya bersama istri mengunjungi. Wah, dia masih sangat bayi yang sangat masih merah seperti itu. Tapi sekarang sesudah 3 tahun, dia telah bertumbuh menjadi anak yang aktif, banyak gerakan, dan mampu berkomunikasi. Itu namanya pertumbuhan. Nah, saudara-saudara, ini yang harus kita sadari. Bahwa kalau kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun sudah berganti, lalu kita menjadi orang yang bertambah dalam umur, kita harus menyadari seharusnya kita adalah seorang yang bertumbuh dalam hidup kita, berbuah banyak dalam hidup kita, berdampak besar kepada orang lain. Kalau itu tidak terjadi, berarti ada masalah dalam diri kita. Kalau itu tidak terjadi di dalam kehidupan pelayanan kita, di gereja kita, berarti ada masalah di dalam gereja kita. Kita harus membuat sebuah evaluasi terhadap itu. Karena kita berada di dalam situasi yang tidak normal. Nah, kita harus melakukan refleksi diri, kita harus melakukan evaluasi diri, supaya kita bisa menjalani kehidupan yang normal, yaitu oleh sebuah proses waktu, kita harus bertumbuh, berbuah banyak, dan berdampak. Jadi ini yang pertama, fakta yang pertama ketika kita berbicara mengenai bertumbuh, berbuah banyak, dan berdampak besar. Itu adalah sesuatu yang alami, sesuatu yang normal. Lalu yang kedua, saudara-saudara, kita harus meyakini, mengerti bahwa Tuhan memiliki kehendak dalam hidup kita supaya menjadi pribadi yang bertumbuh, berbuah banyak, dan berdampak. Ketika Mazmur pasal 1 dalam ayat 3 dijadikan menjadi perbandingan daripada kehidupan orang yang menjauhkan diri dari kehidupan yang jahat, kehidupan yang berdosa, dan yang memiliki kehidupan yang menyukai firman Tuhan, yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Firman Tuhan memberikan perbandingannya seperti ini dalam ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kalau ayat 1 berbicara tentang kehidupan yang dijauhkan oleh orang yang takut Tuhan, yaitu menjauhkan diri dari nasihat orang fasik, menjauhkan diri dari jalan
orang berdosa, menjauhkan diri dari perkumpulan orang-orang pencemooh, tapi dia giat di dalam mencintai firman Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, maka hidupnya dikatakan di dalam ayat 3, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi perbandingan kehidupan seperti itu adalah hidup yang bertumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah banyak, dan berdampak. Nah, saudara-saudara, kembali kepada Yohanes 15 yang tadi dibacakan oleh Ibu Pendeta. Di dalam ayat 8 firman Tuhan berkata begini, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ayat 8 ini menegaskan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus Juru Selamat kita, Tuhan yang menjadi kepala gereja, menginginkan supaya orang-orang yang percaya kepadanya, menghendaki supaya gerejanya memahami bahwa hidup yang memuliakan Bapa adalah hidup yang berbuah banyak. Dan menjadi bukti bahwa kita adalah murid Kristus. Jadi semakin bertumbuh, semakin berbuah banyak, dan semakin berdampak besar, itu bukan saja sesuatu yang kehidupan normal yang harus terjadi dalam hidup kita, tetapi oleh firman Tuhan baik dari Mazmur pasal 1 maupun dari Yohanes pasal 15 ayat 8 ini, firman Tuhan ini mengatakan itulah yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Allah mau supaya kita semakin hari, semakin berumur, semakin dewasa, semakin tua, semakin bertumbuh, berbuah banyak, dan berdampak besar. Saya kira ini juga mungkin yang dimaksudkan oleh pemazmur yang berkata bahwa orang yang benar itu seperti pohon yang tertanam di bait suci. Dia terus bertumbuh, berbuah banyak, berdampak besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berkata, Tuhan saya mau hidup saya sesuai kehendak, itu berarti kita seharusnya berkata, Tuhan saya mau hidup saya semakin bertumbuh, semakin berbuah banyak, semakin berdampak besar. Fakta yang ketiga yang harus kita ketahui tentang semakin bertumbuh, semakin berbuah banyak, semakin berdampak besar adalah itu sebuah pilihan. Itu tidak terjadi secara otomatis. Saudara-saudara, ada satu keluarga yang menanam berbagai jenis bunga di halamannya. Menarik sekali karena dari bunga-bunga yang ditanam itu terlihat dua perbedaan, saudara. Ada satu bagian tanaman bunga yang agak di pojok itu tumbuh, ya, tetapi dengan pertumbuhan yang memprihatinkan. Bunga itu menggerombol seperti itu, ya. Bunganya tidak keluar karena itu sebenarnya bunga kertas, saudara-saudara, tapi tidak pernah berbunga. Lalu, di samping daripada sekumpulan bunga-bunga yang memprihatinkan pertumbuhannya dan tidak berbunga ini, ada bunga yang pertumbuhannya sangat bagus dan menghasilkan bunga. Nah, saudara, menarik. Ini kebun dari satu keluarga. Kenapa menarik saya katakan?
Karena ibu rumah tangga daripada keluarga yang mempunyai kebun ini, dia hanya memperhatikan sebagian besar daripada bunga-bunga itu, merawatnya, membersihkannya, menyiraminya, sehingga tumbuh dengan bagus. Tetapi yang di pojok itu dibiarkan seperti terlantar, saudara. Sama-sama tumbuh, tapi pertumbuhannya berbeda. Yang satu tidak berkembang, yang satu menghasilkan kembang atau menghasilkan bunga. Dan menyenangkan, berdampak, menyenangkan ketika dilihat. Hidup kita juga sama. Kita semua yang ada di dunia ini, setuju tidak setuju, pasti akan semakin tua. Pergantian waktu, hari yang berganti, minggu yang berganti, bulan yang berganti, tahun yang berganti, akan membuat setiap orang semakin tua. Tetapi semakin tua tidak berarti dia semakin bertumbuh. Tidak ada jaminan bahwa semakin tua, orang itu menjadi seorang yang semakin bertumbuh, semakin berbuah, semakin berdampak. Tidak. Ketika saya baru lulus sekolah teknologi menengah, saudara-saudara STM, saya bekerja di satu daerah di Pemantang Siantar. Lalu di komplek perumahan di mana saya bekerja itu, ada satu keluarga yang memiliki 2 anak. Tidak kembar, tetapi sangat mirip. Yang mengejutkan saya ketika saya tahu adalah usia kedua anak itu sudah berumur lebih daripada 10 tahun. Tapi saudara-saudara, yang mengejutkan, fisik kedua anak ini tingginya tidak sampai setengah meter. Tadinya saya mengira kedua anak ini baru umur 1,5 atau 2 tahun. Tetapi sebenarnya kedua anak itu sudah lebih berusia 10 tahun. Ketika saya mencoba ingin tahu kenapa terjadi demikian dalam hidup anak ini, ada yang mengatakan karena kurang gizi. Ada yang mengatakan tidak dirawat oleh orang tua. Saudara-saudara, saya percaya tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya semakin tua, tetapi dia tetap kecil. Tidak bertumbuh fisiknya, tidak bertumbuh kecerdasannya, tidak bertumbuh kebijaksanaannya, tidak berbuah apa-apa dalam hidupnya, tidak berdampak terhadap orang lain, bahkan jadi beban bagi orang lain. Itu pasti mengecewakan orang tua. Hal yang sama dari Bapa di sorga. Dia tidak ingin saudara dan saya yang telah diselamatkannya dengan kasih yang begitu ajaib, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya, untuk menggantikan saya dan saudara menerima penghukuman daripada Allah atas dosa kita. Dia yang bangkit dan hidup pada hari yang ketiga dari kematian. Dia memberi hidup yang baru kepada saudara dan saya. Dia memberikan kepada kehidupan dan pengharapan yang besar. Dia ingin supaya kita bertumbuh, berbuah banyak, dan berdampak besar. Dan itu pilihan. Dalam kehidupan yang lain ada berkata, sehat itu pilihan. Saudara, sehat itu pilihan. Kalau mau hidup sehat, saudara harus memilih untuk berolahraga. Saudara harus memilih untuk mengkonsumsi makanan yang bisa membuat saudara semakin sehat. Tidak bisa saudara kata, saya mau sehat, lalu saudara tidak pernah berolahraga. Saudara berkata, saya mau sehat, tapi saudara makan dengan sembrono. Saudara berkata, saya mau sehat, tapi jam istirahat kurang. Itu adalah sesuatu
pikiran orang yang tidak benar. Orang yang berkata saya mau sehat, dia harus memilih untuk menjaga kesehatannya, meningkatkan kesehatannya dengan cara berolahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang sehat, atau juga menjaga jam istirahatnya. Hal yang sama ketika kita berkata sebagai seorang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita berkata saya mau semakin bertumbuh, saya semakin berbuah banyak, saya ingin berdampak besar. Itu pilihan saudara-saudara. Kalau saudara memilih seperti itu, itulah sesuatu yang dikehendaki Tuhan, itulah sesuatu yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tapi untuk itu, saudara harus melakukan hal-hal yang bisa membuat saudara harus menderita. Jadi ada 3 fakta kebenaran yang harus saudara lihat di dalam paradigma berpikir untuk semakin bertumbuh, semakin berbuah banyak, semakin berdampak besar. Yang pertama, bertumbuh berbuah banyak, berdampak besar adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang alami. Kalau tidak bertumbuh, tidak berbuah banyak, tidak berdampak, berarti itu bermasalah. Yang kedua, itu adalah sebuah kehendak Tuhan, kehendak Allah. Itu adalah sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang bisa memuliakan Tuhan. Itu yang membuktikan bahwa kita murid Kristus. Tapi yang ketiga, itu adalah sebuah pilihan. Saudara harus memilih untuk menjadi pribadi yang bertumbuh, semakin berbuah banyak, semakin berdampak. Atau saudara memilih untuk berhenti bertumbuh, berhenti berbuah, berhenti berdampak. Dan yang keempat, pertumbuhan, berbuah banyak, berdampak, itu menuntut proses. Itu menuntut waktu. Itu menuntut sesuatu di mana kita harus sabar. Saudara-saudara, mari kita jalani kehidupan tahun 2021 dengan pengharapan ini, dengan sebuah pengertian ini, dengan sebuah keinginan, dengan sebuah pilihan ini. Semakin bertumbuh, semakin berbuah banyak, semakin berdampak besar, Tuhan pasti memberkati. Kita berdoa.